Baik, terima kasih Bu Marta dan tim Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Selamat siang, sahabat Mirai Aset Indonesia. Untuk siang hari ini, saya ingin sharing mengenai pengalaman saya, apa-apa saja yang telah saya pelajari dan bisa diperbaiki apabila sahabat Mirai Aset baru akan terjun atau yang sudah terjun di instrumen investasi pasar modal. Next. Yang pertama mesti dilakukan adalah analisa toleransi risiko yang bisa diterima oleh diri kita sendiri. Hal ini dilakukan supaya kita bisa mengukur sebesar apa kita bisa menerima kerugian kita. Nah, di gambar kan sudah diberikan pembagian jenis profil risiko, di mana dari sini bisa kita tentukan nantinya jenis saham apa yang bisa kita beli. Misal nih, saya yang memiliki profil risiko agresif, saya bisa menoleransi volatilitas harga yang dihasilkan oleh saham-saham gorengan. Tentu hal ini nggak bisa disamaratakan dengan teman-teman semua. Jadi oleh karena itu, pertama-tama terlebih dahulu mesti cari tahu dulu tentang profil risiko diri kita sendiri. Hal ini juga baru saya sadari gitu, pentingnya baru-baru ini. Karena kalau dipikir lagi waktu saya dulu masuk ke instrumen saham, ya karena cuma ikut-ikutan orang lain gitu. Saya ngelihat orang lain bisa untung 10% per bulan, terus mikir, wah kalau saya bisa melakukannya juga enak gitu. 10% per bulan, taruhlah 10 juta, bisa sejuta, sejuta, sejuta kan siapa yang nggak mau gitu. Tapi oleh karena itu nih, pengen seperti itu akhirnya langsung terjun tanpa persiapan yang matang, tahu-tahu langsung ke saham-saham gorengan. Kan karena dulu nggak terlalu ngerti, jadi pertama-tama masuk saham gorengan tuh kaget banget saat melihat pergerakan harganya yang sangat volatil. Akhirnya yang tadinya niatnya trading malah jadi nyangkut dan menenangkan diri sendiri dengan dalih, "Nggak apa-apa, Ban, investasi aja." Padahal ya itu saham gorengan gitu, bukan untuk diinvestasikan, tapi ya memang dirancang khusus untuk ditradingkan saja, seperti itu untuk yang pertama. Lalu next. Yang kedua adalah mengetahui tujuan kita. Jadi, kalau sepenglihatan saya, banyak yang memang investasi atau trading itu cuma karena ikut-ikutan aja, termasuk saya dulu gitu. Lihat orang invest di reksadana, ikut. Lihat orang invest di saham, ikut. Lihat orang invest di kripto, ikut. Tapi nggak tahu tujuannya untuk apa. Nah, dengan mengetahui profil risiko kita tadi, dan mengetahui tujuan investasi atau trading kita itu untuk apa, kita bisa menggabungkan keduanya untuk menentukan style invest atau trading kita mau seperti apa. Misal contohnya saya sendiri, saya memiliki profil risiko agresif, namun punya tujuan investasi untuk DP rumah dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu saya menggabungkan instrumen investasi saham dan juga reksadana untuk mencapai tujuan tersebut. Saya mencari keuntungan melalui style scalping saya di saham melalui NeoHots, dan sebagian dari keuntungan tersebut saya alihkan di reksadana yang memang cocok untuk jangka waktu 3 tahun melalui Max Fund. Jadi dengan mengetahui tujuan, sahabat Mirai Aset bisa dengan mudah mencari style trading atau investing berdasarkan profil risikonya. Jadi setelah kita mengetahui profil risiko kita dan juga mengetahui tujuan investasi atau trading kita untuk apa, kita menggabungkannya, kita cari style trading atau investing yang seperti apa yang sekiranya cocok untuk diri kita sendiri untuk mencapai tujuan keuangan kita tadi. Seperti itu. Next. Yang ketiga, adalah setelah kita udah mengenali diri kita sendiri, mengenali profil risiko kita, dan udah tahu tujuan keuangan investing kita untuk apa, tinggal belajar, belajar, dan belajar. Sesuaikan dengan style trading atau investing kita. Tadi mau dalam jangka waktu berapa lama? Cari deh bukunya, artikelnya, webinar, forum yang sekiranya memang cocok untuk menunjang pembelajaran kita. Jangan kayak saya dulu, yang dulu cuma baru baca satu buku aja, itu pun buku yang cuma mengenalkan saya pada mekanisme pembelian penjualan, istilah-istilah sederhana pasar saham, yang cetek banget lah ilmunya, tahu-tahu langsung terjun ke pasar saham yang ya sahabat Mirai Aset merasakan sendiri bagaimana kejamnya pasar saham lah. Jujur,
Waktu 1,5 tahun pertama saya di pasar saham, itu mengalami kerugian total per bulannya, hampir per bulannya, hampir per bulannya. Jadi, hanya bermodalkan belajar, pada pengalaman sendiri aja, atau istilah kerennya mah trial and error lah. Oleh karena itu, jadi jangan ditiru gitu yang langsung terjun padahal belum seberapa ilmunya. Sebisa mungkin persiapkan diri sebaik mungkin sebelum terjun di pasar saham tuh, karena, pasar saham sendiri itu kejam banget, gitu. Next. Nah, untuk yang selanjutnya, sesudah dirasa cukup mantap dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang selanjutnya tinggal disiapkan rencana trading atau investing-nya, yang memang cocok dengan style investing atau trading kita. Nah, yang memang cocok dengan stylenya investing, bisa diterapkan tuh ilmu fundamentalnya, disiapkan rencana investasinya, mau investasi ke saham apa, mau seberapa banyak masuknya, seperti itu. Dan yang memang cocok dengan style trading, bisa menerapkan ilmu teknikalnya, bisa menerapkan ilmu yang sudah dipelajari, disiapkan di hari-hari weekend kayak gini nih, saat cukup banyak waktu senggangnya. Ada news apa, dilihat, apa hubungannya dengan emiten bersangkutan, bagaimana pergerakan grafik atau candle-nya, supaya saat-saat weekdays nanti bisa dieksekusi rencana yang sudah dibuatnya. Kalau saya, biasanya setelah sepulang bekerja, itu lihat-lihat lagi top gainers, top losers, grafiknya bagaimana, bentuk akhir candle-nya, volumenya sebesar apa, kenaikan atau penurunannya sebesar apa. Terus juga cek-cek forum dan kolom news di apps NeoHots, karena suka ada informasi-informasi yang penting dan juga menarik untuk menunjang keputusan pembelian kita. Baru deh bikin watchlist untuk scalping keesokan harinya, karena memang style trading saya adalah scalping. Next. Dan yang terakhir, ya tinggal langsung eksekusi aja. Pembelajaran dan perencanaan yang kuat cuma sekadar wacana kalau nggak dieksekusi. Jadi, sebagus apapun perencanaan kita, kalau kita nggak berani mengeksekusi, ya kita nggak akan bisa menilai itu sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan perencanaan kita. Jadi ya, udah harus pede kalau sekiranya ilmu dan perencanaannya sudah matang. Kalau berhasil, alhamdulillah. Tapi jangan jadi jumawa, tetap rendah hati dan terus belajar. Kalau gagal, nggak apa-apa. Bisa dijadikan bahan pembelajaran dengan berkecil hati dan nggak boleh minder sama diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iban untuk materinya yang sangat menarik. Dan sahabat Mirai Asset, tahu nggak kalau Mas Iban ini adalah juara pertama dari HOTS Championship season keempat di kategori Millennial League. Betul ya Mas Iban? Iya, Bu Marta. Iya, dan returnnya coba berapa Mas Iban? 647,60 waktu itu. 648% deh saya buletin ya. Iya. 648% sahabat Mirai Asset semua dalam kurun waktu 5 minggu. 5 minggu ya, bukan 1 tahun ya atau 10 tahun, tapi 5 minggu. Jadi sahabat Miraset, saya yakin sahabat Miraset punya banyak banget pertanyaan gimana sih caranya, tips and triknya Mas Iban tadi udah share sedikit nih ke kita, kurang lebih kalau saya boleh rangkum nih Mas Iban dari yang pertama Baik. ini. Tadi Mas Iban bilang sebagai trader atau misalnya sebagai investor itu kita harus tahu berapa banyak sih atau profil resiko kita seperti apa ya Mas Iban? Benar, Bu Marta. Ya, jadi apakah kita itu memang seseorang yang konservatif atau yang paling tinggi orang yang mampu menanggung resiko tinggi, apakah kita seorang yang agresif? Nah, jadi kalau seorang trader sendiri nih Mas Iban mengkategorikannya di profil resiko yang mana nih Mas Iban? Kalau saya agresif, Bu Marta. Agresif yang paling ujung gitu ya? Iya. Yang paling ujung kanan. Nah, jadi selain tadi nih Mas Iban tadi udah share gimana sih kita harus mengetahui profil resikonya. Kemudian yang kedua tujuan investasi atau tujuan tradingnya ya. Kita punya tujuan lah intinya gitu ya Mas Iban. Benar. Iya Supaya jadi. supaya memang
trading dan investing kita itu ada fondasinya. Jadi supaya semakin kuatlah niat kitanya gitu. Iya, jadi memang nggak cuman ikut-ikutan atau cuman ikut arus aja gitu ya, tapi kita punya sesuatu yang jadi pegangan. Nah, Mas Iban kalau boleh tahu nih, kalau tujuan investasi atau tujuan trading ya, Mas Iban kan trading. Tujuan Ya, tradingnya Mas Iban seperti apa nih? untuk mencapai tujuan keuangan saya, Bu Marta. Supaya bebas ini ya, financial freedom gitu ya, Mas Iya, Iban. kurang lebih seperti itu. Wah, asik nih. Tentunya kita mau ya semuanya financial freedom ya. Nah, Mas Iban kalau misalnya, kalau boleh tahu untuk target return sendiri, Mas Iban ada menargetkan nggak misalnya dalam satu Ya, hari saya harus konsisten berapa persen seperti itu? kalau target jujur per hari itu nggak ada. Paling saya cuma berharapnya per bulan bisa lebih dari penghasilan saya bekerja gitu sih, Bu Marta. Jadi dapat return bersih itu lebih dari penghasilan seperti itu ya. Iya, Oke, berarti kalau 600% udah pasti lebih dong Mas Iban. alhamdulillah, Bu. Iya. Dan nah tadi yang ketiga tentunya juga kita harus belajar ya Mas Iban. Jadi namanya trading atau investasi atau apapun kita harus terus belajar ya, nggak perlu nggak bisa kita puas diri, oh ini kayaknya ilmunya cukup gitu ya, nggak bisa Iya, seperti itu ya. benar Bu Marta, karena memang walaupun saya waktu season 3 kemarin juara 3 itu pas season 4 tuh benar-benar berbeda, situasinya gitu. Jadi Mm. ada hal yang bisa saya dapatkan juga waktu championship season 4 kemarin, untuk bisa saya terapkan kemungkinan di next championship-nya. Karena memang kondisi market itu kita bisa bilang setiap hari itu pasti ada aja yang baru, ya nggak sih Mas Iban? Iya benar Bu Marta, memang market tuh sangat dinamis. Iya, nah tadi kita tadi nih udah belajar, kemudian yang keempat setelah kita udah belajar, kita ilmunya udah cukup, kita bikin perencanaan ya Mas Iban? Benar Bu, karena Bikin perencanaan, ya gimana? Pentingnya apa sih pentingnya perencanaan Mas Iban? supaya kita terstruktur, trading-nya atau investing-nya. Karena saya lihat banyak orang yang, kurang ketat di manajemen keuangannya, alhasil nyangkut banyak Mhm. di pucuk, padahal bisa dibeli secara bertahap gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu Marta, memang pentingnya perencanaan supaya kita juga jadi pede akan ilmu kita gitu.